Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana orang Indonesia zaman dulu itu menuntut ilmu jauh sebelum ada gedung-gedung sekolah modern, SD atau SMP? Nah, kalau kalian suka menggali akar sejarah yang mendalam, kalian ada di tempat yang tepat. Hari ini, kita bakal mengupas tuntas sebuah sejarah yang luar biasa keren tentang gimana pesantren di Jawa dan surau di Minangkabau itu jadi fondasi utama pembentuk karakter dan struktur masyarakat kita. Kita bukan cuma ngomongin tempat belajar ngaji loh, tapi kita lagi benar-benar melihat pilar-pilar peradaban Nusantara itu sendiri. Oke, biar gampang, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari akar pendidikan tradisional, terus kita bedah elemen dan evolusi pesantren di Jawa. Setelah itu kita bakal nyebrang ke Sumatera buat ngeliat lebih dekat surau di Minangkabau beserta sistemnya, dan terakhir kita satukan gimana kedua warisan epik ini membentuk karakter bangsa kita. Yuk, langsung aja! Masuk ke bagian pertama, akar pendidikan tradisional. Disinilah akar pembentukan karakter bangsa kita dimulai. Lanjut ke bagian kedua, membedah elemen pesantren. Kita akan bongkar apa aja sih yang jadi pilar pendidikan di Tanah Jawa ini. Gini, penting banget buat dipahami dari awal kalau institusi-institusi ini tuh bukan sekedar sekolah agama biasa seperti yang mungkin kita bayangin sekarang. Pada masanya, mereka ini ibarat detak jantung dari komunitasnya. Kalau kita mau ngerti banget apa itu pesantren, kita bisa mulai dari asal mula katanya. Kata pesantren itu berakar dari kata santri, yang gampangnya berarti tempat tinggal para santri. Nah, konsep ini asalnya dari mana sih? Ada dua teori utama nih. Di satu sisi ada teori Indo-Buddha yang bilang kalau pesantren itu sebenarnya adaptasi dari sistem ashram atau mandala lokal zaman dulu, yang format asramanya dipertahankan tapi kontennya diislamisasi. Di sisi lain ada teori Islami yang berpendapat kalau ini tuh impor langsung dari tradisi Timur Tengah, kayak sistem sufah di zaman Rasulullah yang dibawa sama para pedagang. Intinya, sistem yang dipelopori sama Syekh Maulana Malik Ibrahim dan disebarkan secara masif oleh Wali Songo ini pada akhirnya jadi sebuah sintesis budaya yang benar-benar brilian. Terus, apa sih syarat sahnya sebuah tempat itu bisa resmi disebut pesantren? Ternyata ada 5 elemen fondasi yang wajib ada. Pertama, pastinya harus ada kiai dong sebagai sosok pemimpin dan pendidik utamanya. Kedua, ada santri, baik itu santri mukim yang tinggal di sana maupun santri kalong yang cuma datang buat belajar terus pulang. Ketiga, pondok atau asramanya itu sendiri. Ini krusial banget buat ngelatih kemandirian mereka. Keempat, masjid yang jadi pusat segala aktivitas baik itu fisik maupun spiritual. Dan yang kelima adalah kitab kuning alias literatur klasik Islam yang jadi kurikulum utamanya. Kalau salah satu dari 5 elemen ini nggak ada, ya tempat itu belum bisa sepenuhnya disebut pesantren. Masuk ke bagian ketiga, evolusi dan kurikulum pesantren. Perjalanannya luar biasa, dari sekedar pusat dakwah jadi basis perlawanan sampai akhirnya menuju modernisasi. Kalian harus tahu, pesantren itu nggak kaku. Mereka bukan monumen mati peninggalan masa lalu, tapi organisme yang terus berevolusi secara dinamis, ngikutin jalan panjang sejarah Indonesia. Coba kita tarik garis waktunya. Di tahun 1400-an, fokus mereka murni di dakwah kultural bareng Wali Songo. Tapi, perhatiin deh, ada pergeseran dramatis di era 1800-an. Waktu kolonialisme Belanda mulai menekan pakai kebijakan yang diskriminatif, para kiai ini nggak tinggal diem. Mereka ambil sikap tegas buat non-kooperatif. Pesantren langsung berubah fungsi jadi pusat perlawanan bawah tanah yang super gigih. Bahkan berhasil melahirkan pahlawan-pahlawan tangguh kayak Pangeran Diponegoro. Keren banget kan? Baru deh setelah kita merdeka di tahun 1945, pesantren kembali beradaptasi pelan-pelan dengan sistem pendidikan nasional modern. Nah, sekarang bayangin gimana sih cara mereka belajar zaman dulu? Di masa awal, metode andalan mereka itu namanya sorogan. Ini tuh sistem pembelajaran yang sangat intens dan personal banget. Jadi, seorang santri benar-benar duduk berhadapan satu lawan satu dengan kiainya. Kiai bakal merhatiin tiap pelafalan, mastiin pemahamannya benar dan ilmunya nyampe secara akurat. Bisa dibilang ini adalah bentuk quality control karakter yang paling luar biasa dari sang guru ke muridnya. Tapi nggak cuma belajar sendiri-sendiri ya. Sebagai pelengkap dari sorogan, ada juga metode belajar komunal atau kelompok yang dinamakan bandongan. Atau ada juga yang nyebutnya wetonan. Di sesi ini, kiai bakal membacakan dan ngejelasin literatur klasik atau kitab kuning itu. Sementara puluhan bahkan ratusan santrinya nyimak sambil ngasih catatan kecil di kitab mereka masing-masing. Metode ini ngebangun rasa kebersamaan dan pemahaman kolektif yang solid banget di antara para santri. Yang paling bikin salut adalah gimana kurikulum mereka bisa beradaptasi. Awalnya, pesantren tradisional atau salafiyah itu murni cuma fokus ke ilmu agama aja, kayak fikih, tafsir, dan nahu.
Tapi pas masuk era modern atau khalifiyah, boom, banyak perubahan revolusioner. Ada pesantren kayak Pondok Modern Darussalam Gontor yang sukses banget nge-mix kurikulum umum ke dalam sistem mereka. Mereka mulai ngajarin IT, bahasa Inggris, sampai kewirausahaan. Tapi tetap, inti ajaran agamanya nggak hilang. Adaptasi cerdas inilah yang bikin pesantren tetap relevan sampai detik ini. Oke, dari tadi kita udah ngomongin Jawa panjang lebar. Pertanyaannya sekarang, terus gimana dengan wilayah lain di Nusantara? Apa mereka punya pusat pendidikan tradisional yang seepik pesantren? Jawaban dari pertanyaan ini bakal bawa kita nyebrangin lautan menuju Pulau Sumatar. Bagian keempat, Surau di Minangkabau. Ini dia jantung kebudayaannya Sumatera Barat. Fakta yang paling memukau secara historis adalah institusi bernama surau ini ternyata udah eksis jauh sebelum agama Islam menginjakan kakinya di tanah Minang. Struktur sosial orang Minangkabau itu kan unik banget ya, mereka pakai sistem matrilineal, garis keturunannya dari pihak ibu. Konsekuensinya apa? Anak laki-laki yang udah balik atau dewasa harus keluar meninggalkan rumah utama keluarga atau rumah gadang. Terus mereka kemana dong? Ya, mereka pindah dan tinggal di surau. Di sana mereka diajarin adat istiadat, latihan bela diri silat, dan nilai-nilai leluhur. Nah, pas ulama Islam datang sekitar abad ke-16, hebatnya mereka tuh nggak menghancurkan sistem lokal ini. Justru, mereka dengan super cerdas mengadopsi struktur sosial surau ini untuk ngajarin Al-Quran dan nilai-nilai Islam di bawah pimpinan seorang syekh. Strategi yang jenius kan? Era keemasan surau ini benar-benar pecah di sekitar abad ke-17 sampai ke-19. Ada tokoh-tokoh luar biasa, salah satunya Syekh Burhanuddin yang berhasil menyulap surau di daerah Ulakan Pariaman. Surau yang awalnya cuma tempat singgah pemuda lokal diubah total jadi sebuah epicentrum pendidikan Islam skala masif. Saking besarnya, pelajar dan santri dari berbagai pelosok Nusantara berbondong-bondong datang ke sana buat nuntut ilmu. Kita masuk ke bagian kelima, fungsi dan sistem surau. Ibaratnya, ini tuh bener-bener denyut nadinya masyarakat. Jadi, kalau sehari-hari surau itu ngapain aja sih fungsinya? Jangan bayangin surau cuma sebagai ruang kelas atau masjid biasa ya. Surau itu bertindak kayak sistem saraf pusat buat seluruh kegiatan orang Minang waktu itu. Dia punya 4 peran kunci sekaligus. Jelas dia jadi pusat keagamaan dan pendidikan. Tapi coba perhatiin fungsi sosial dan budayanya. Surau itu ibarat balai kota. Tempat orang kumpul buat musyawarah beresin masalah sosial, ngebina pemuda, dan pastinya jadi benteng utama buat melestarikan adat Minangkabau itu sendiri. Bener-bener serbaguna. Poin krusialnya ada di harmoni luar biasa yang tercipta dari perpaduan ini. Dan itu dibungkus dengan sangat indah lewat satu pepatah Minangkabau yang ikonik banget. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Artinya, adat itu bersandar pada agama, dan agama bersandar pada Al-Quran. Ini nunjukin sebuah fusi atau perpaduan yang benar-benar sempurna antara tradisi leluhur lokal yang udah ada dengan hukum Islam yang baru datang. Nggak saling tumpang tindih, malah saling melengkapi. Ngomongin sistem belajarnya sebenarnya lumayan mirip sama pesantren di Jawa. Surau juga pakai sistem halakoh, di mana muridnya duduk melingkar rapat bareng syekh mereka. Fokus utamanya itu di hafalan, supaya ilmunya benar-benar nempel dan terinternalisasi. Tapi yang paling game-changing adalah langkah ketiganya, sistem asrama alias tinggal bareng 24 jam penuh. Imersi moral yang terus-menerus ini bikin ikatan antara guru dan murid jadi super erat. Syekh di sana bukan cuma dosen yang ngajar teori terus pulang, tapi benar-benar jadi sosok pendamping spiritual mereka secara full-time. Akhirnya kita di bagian ke-6, warisan pendidikan karakter. Ini adalah titik temu dari 2 institusi besar yang udah kita bahas. Kita udah ngebedah 2 raksasa ini, pesantren di Jawa dan surau di Sumatera. Walaupun jaraknya pisah pulau dan akar sejarah mulanya juga beda, tapi kalian sadar nggak sih, kedua institusi ini punya satu endgame atau tujuan akhir yang sama persis. Mereka ini bukan sekadar pabrik transfer ilmu pengetahuan aja, tapi mereka itu mesin pencetak karakter. Target utama mereka adalah ngebangun keimanan yang kokoh, akhlak mulia kayak kejujuran, plus nyimbangin ilmu dunia dan akhirat. Lewat kehidupan asrama tadi, mereka secara sistematis nempa anak-anak muda ini punya kemandirian absolut dan melatih mereka jadi bibit-bibit pemimpin tangguh yang siap terjun ngurus masyarakat. Emang sih, harus kita akui, pas masuk abad ke-20 dan sekolah-sekolah formal modern mulai menjamur di mana-mana, fungsi dominan dari institusi tradisional ini, khususnya surau, mulai agak tergeser. Tapi sejarah membuktikan satu hal, jejak historis mereka nggak akan pernah bisa dihapus. Pesantren dan surau udah sukses nyetak banyak pahlawan bangsa, ngejaga warisan budaya kita, dan menanamkan fondasi identitas nasional Indonesia yang kuat banget sampai detik ini. Nah,
Ini membawa kita ke satu pemikiran penutup buat kalian semua. Coba deh renungin sejenak. Di era modern kayak sekarang yang apa-apa serba distraksi digital dan di mana sistem sekolah kita kadang terlalu terstandarisasi ngejar nilai akademis aja, bukankah kita sebenarnya lagi kangen ya sama sistem pendidikan yang memprioritaskan pembentukan karakter yang komprehensif, berbasis komunitas, dan imersif kayak pesantren dan surau dulu? Mungkin aja kunci buat masa depan pendidikan kita yang lebih baik itu justru mengharuskan kita untuk nengok dulu ke belakang dan belajar dari kebijaksanaan nenek moyang kita. Oke, sekian dulu eksplorasi materi kita yang seru ini. Makasih banget udah nemenin sampai akhir dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.